Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Arya Putra, NIM 0517265594, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk mempraktikkan dan memenuhi tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas 1 mata kuliah tersebut, diberikan sebuah soal atau sebuah tugas, yaitu untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Jadi pada aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak struk pesanan. Pada tugas ini digunakan yaitu bahasa pemrograman Java, dan di sini saya menggunakan software NetBeans untuk menjalankan praktik ini. Langsung saja saya buka untuk aplikasinya, dan di sini sebelum membuat video ini saya sudah mengetikkan terlebih dahulu untuk codingannya, karena codingan saya ini lumayan cukup banyak, sekitar 200-an line, dan maksimal durasi yang saya lihat di tugas yaitu 15 menit, takutnya lebihnya terlalu panjang jika diketikkan langsung di sini. Jadi di sini saya akan jelaskan bagian per bagiannya dan fungsi-fungsinya. Langsung saja di sini pada bagian awal package ini bawaan dari awal. Di sini tuh untuk mendefinisikan lokasi file Java-nya. Jadi semuanya itu file Java-nya di satu folder dan bisa digabung jadi satu package bernama di sini tugas 1 PBD Sabda. Kemudian lanjutkan pada bagian import. Pada bagian import Java Until Scanner ini digunakan untuk membaca input dari pengguna. Misalkan ketika diinputkan pesanan nanti akan dibaca otomatis menggunakan scanner. Kemudian lanjut Java Till Matcher dan Pattern di sini digunakan untuk membaca format teks dengan pola tertentu menggunakan regex atau regex di sini. Jadi nanti untuk diketikkan nama menu dan jumlah pesanannya akan otomatis bisa dipisah. Jadi nama menunya saja dan jumlah pesanannya. Kemudian saya lanjutkan ke bagian class atau kelas menu di sini. Jadi kelas menu di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data untuk satu menunya. Jadi setiap makanan atau minuman nantinya akan dibuat menjadi objek item dengan 3 informasi utama. Nantinya ada nama item di sini, nama item, kemudian ada harga item atau harga menu, kemudian ada tipe menu. Jadi nanti akan dibedakan apakah tipenya itu makanan atau minuman, kemudian harganya berapa, dan nama menunya apa gitu. Jadi nantinya atributnya akan dikasih kata kunci kayak supaya tidak bisa diubah. Jadi di sini saya menggunakan final di sini supaya tidak bisa diubah setelah objeknya dibuat dan mencegah perubahan data yang tidak sengaja nantinya. Kemudian di bagian bawah ada method toString. Jadi method toString di sini digunakan untuk mengatur tampilan data agar rapih. Jadi ketika dicetak nantinya pada output atau di running nanti formatnya akan lebih rapih. Jadi misalkan di sini ada daftar menunya, nanti nama menu, kemudian harga dan tipenya makanan atau minuman seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke bagian bawahnya yaitu kelas transaksi. Pada kelas transaksi ini mewakili pesanan satu jenis menu dari pelanggan. Di sini bagian menu. Jadi misalkan diinputkan pesanan, misalkan 1 ayam geprek atau 1 nasi goreng. Kemudian satu objek transaksi akan menyimpan menu di sini, objek dari item atau objek dari menu yang dipilih atau diinput. Kemudian di sini jumlah itemnya berapa atau jumlah pesanannya, misalnya 1, 2 atau dan seterusnya.
Kemudian untuk total harganya akan dihitung otomatis melalui metode di sini, get total harga. Jadi kelas ini digunakan sebagai nota sementara atau nota kecil gitu. Jadi setiap pesanan sebelum semuanya dijumlahkan ke struk pembayaran yang utama atau yang terakhir nantinya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke bagian kelas nota di sini. Jadi kelas nota itu adalah bagian yang terpenting juga pada program yang saya buat ini, karena di sini tuh fungsinya untuk menghitung semua pesanan. Di sini tuh ada jumlah pesanannya, ada bonus minumannya nanti. Kemudian ada biaya servisnya atau biaya servis itu yang ada di soal, biaya tambahan sekitar 20.000. Kemudian ada diskonnya, batas diskonnya, kemudian batas promo, dan persentase diskonnya berapa gitu. Jadi di sini menyimpan array daftar pesanan, untuk menampung maksimal 4 pesanan. Nah, di sini jumlah pesanannya kurang dari 4 atau tidak lebih dari 4 gitu. Kemudian ada juga bonus minuman. Di bagian bonus minuman ini, karena ada promo di soal itu, misalkan beli 1 gratis 1 jika pembeliannya di atas 50.000. Kemudian di bagian bawahnya terdapat beberapa nilai, seperti nilai-nilai ini tuh digunakan untuk perhitungan, misalnya biaya layanan sebesar 20%, sebesar 20.000, sorry. Di sini sebesar 20.000, nanti akan dipanggil di sini biaya servis, kemudian ada diskon 10% atau 0,10. Kemudian jika total belanjanya lebih dari 100.000, maka akan dapat potongan atau dapat diskon sekitar 10%. Kemudian ada promo gratis minuman jika belanjanya lebih dari 50.000. Seperti itu. Kemudian di sini saya lanjutkan ke bagian cetak nota. Jadi pada bagian cetak nota di sini digunakan untuk menampilkan hasil akhir pembelian. Jadi semua data yang akan ditampilkan itu satu persatu nantinya, lengkap dengan jumlah, subtotal, pajak, biaya layanan yang tadi, dan diskon sampai ke total akhirnya. Jika pembeli mendapatkan promo atau program beli 1 gratis 1 itu, juga akan otomatis menambahkan tulisan bonus minuman gratis di bagian bawah struk. Nanti ada teksnya di sini, promo beli 1 gratis 1 nanti akan ditampilkan. Kemudian jika mendapatkan diskon, pembelinya nanti akan ditampilkan juga. Kemudian ini tuh menampilkan subtotal, mengambil metode hitung subtotal di sini. Kemudian ada pajak 10%, mengambil dari metode hitung pajak. Kemudian biaya layanan, mengambil biaya servis. Dan total sementaranya mengambil hitung total. Kemudian ada diskon yang tadi, nilai diskonnya, dan kemudian di sini ada menampilkan total akhir. Total akhir mengambil dari hitung grand total. Dan di sini yaitu kelas main atau kelas utamanya. Jadi pada bagian ini mengatur jalannya program dari awal sampai akhir. Jadi di dalamnya itu ada daftar menu, jadi berupa array, di sini berupa array item, yang berisi makanan dan minuman, beserta harga dan tipenya. Di sini contoh ada menu lontong sayur, kemudian di koma ada harganya berapa, kemudian koma tipe makanannya atau tipenya itu makanan atau minuman gitu. Kemudian lanjut pada bagian tampilkan menu di sini. Pada bagian tampilkan menu ini menampilkan daftar menu ke layar atau ke output, dan nantinya akan memisahkan antara makanan dan minuman. Dan outputnya itu dibuat lebih rapih atau lebih terstruktur karena dibagi dan tidak disatukan. Jadi misalkan ini makanan, segini makanan, 4, kemudian di bagian bawahnya ada minuman,
dan ini akan ditampilkan bagian bawah. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke bagian ini buat pesanan. Jadi buat pesanan itu berfungsi untuk mengubah input pengguna menjadi pesanan atau menjadi transaksi. Pada regex yang tadi itu dipakai untuk membaca input seperti misalkan input menu lontong sayur 2 misalkan. Kemudian akan langsung mencocokkan dengan daftar menu yang ada. Nah, di sini contoh lontong sayur akan mencocokkan ke daftar menu 0. Jadi daftar menu indeks 0 itu mengambil dari daftar menu ini. Karena indeks itu diawali dari 0 bukan dari 1, jadi ini lontong sayur dihitungnya indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini juga disesuaikan indeksnya. Jadi ketika menginput akan otomatis mengecek terlebih dahulu ke sini. Jika misalkan inputannya salah, jadi kan formatnya itu nama menu sama dengan jumlah pesanannya berapa. Dan jika di sini menunya salah atau tidak tersedia, maka akan menampilkan output seperti format salah, gunakan nama menu sama dengan jumlah. Di sini ada warning untuk memvalidasi. Kemudian lanjut ke bagian mulai transaksi di sini. Jadi pada bagian ini itu menjalankan seluruh proses transaksi. Yang pertama meminta pengguna untuk memasukkan pesanannya. Memasukkan pesanannya itu maksimal 4. Nah, di sini pertama ada teks itu masukkan pesanan maksimal 4, kemudian format namanya di sini contoh, kemudian batagor sama dengan 2 contohnya seperti itu. Kemudian di sini teks kondisi untuk menampilkan jika pelanggan mendapatkan promo gratis 1 minuman yang tadi, akan menampilkan teks seperti ini, selamat, Anda mendapatkan promo gratis 1 minuman. Kemudian bisa memilih minuman apa yang mau gitu. Di sini ada pilihannya es teh atau kopi. Kemudian nanti akan menampilkan juga setelah misalkan saya inputkan es teh, maka akan menampilkan gratis. Kemudian get namanya akan mengambil dari inputan, misalnya gratis es teh telah ditambahkan seperti itu. Namun misalkan saya tidak ingin dua-duanya, misalkan ingin mineral, kemudian saya ketikkan mineral, maka outputnya akan seperti ini, pilihan tidak valid atau promo dibatalkan karena tidak ada. Karena di sini ada kondisi if else. Seperti itu. Kemudian untuk cari bonus ini untuk mengecek yang tadi itu apakah sudah sesuai es teh, inputannya es teh, kemudian mengecek ke daftar menu dan indeks 4, sama juga ke kopi, mengecek ke daftar menu indeks 5. Kemudian lanjut untuk ambil input pesanan di sini. Jadi fungsi ini atau function ini digunakan untuk memanggil atau membaca pesanan berikutnya sampai maksimal 4 kali. Jadi di sini menampilkan kondisi. Jika lebih dari 4, maka akan menampilkan di sini maksimal 4 pesanan diperbolehkan. Kalau jika pengguna mengetik selesai, jadi sebelum pesanannya sampai ke pesanan keempat, pengguna mengetikkan selesai, maka prosesnya akan langsung berhenti. Cara ini itu untuk meminimalisir atau membuat lebih sederhana dibandingkan untuk memaksa untuk perulangan terus-menerus. Dan ini untuk bagian akhir, yaitu tugas public class tugas 1 ini bagian yang pertama kali dijalankan ketika programnya di running atau dimulai. Jadi di sini dibuat objek main yang tadi memanggil main, kemudian menampilkan daftar menu dan memulai proses transaksinya. Jadi saat program dijalankan nantinya di terminal dan penggunanya langsung bisa memilih atau melihat daftar makanan dan bisa langsung mulai mengetikkan pesanannya apa gitu. Baik, langsung saja saya coba running untuk mempraktikannya. Di sini saya coba untuk running.
Nah, ini setelah saya running, muncul daftar menunya sesuai dengan codingan. Ada daftar menu, kemudian makanannya lontong sayur, harganya 20.000, mie ayam, ayam geprek, dan batagor. Kemudian dipisahkan lagi untuk judul minumannya es teh, kopi, jus jeruk, dan air mineral. Di sini ada perintah atau panduan, masukkan pesanan maksimal 4, dan ketik selesai jika sudah atau jika berhenti. Dan formatnya ini nama menu sama dengan jumlah, dan batagor sama dengan 2. Baik, untuk inputan ini saya sesuaikan dengan perintah soal. Saya coba buka untuk soal yang pertama tadi. Ini itu fungsi yang harus ada, yaitu input menu restoran. Jadi program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam array atau item menu memiliki nama, harga, dan kategori. Dan tadi sudah nampil untuk menunya di sini dan dipisahkan oleh kategori dan juga menampilkan harganya. Kemudian lanjut untuk nomor 2, di sini pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftarnya. Jadi pelanggan dapat memasukkan menu maksimal 4 dan menyertai jumlahnya dengan format seperti ini. Baik, langsung saja dicoba. Saya coba inputkan lontong sayur. Misalkan 10. Lanjut ke pesanan kedua, yaitu misalkan batagor 5. Kemudian jus jeruk 15. Lanjut ke pesanan keempat, es teh misalkan 10. Nah, jika di enter maka akan langsung memproses. Nah, di sini ada notifikasi, yaitu selamat Anda mendapatkan promo gratis 1 minuman. Nah, di sini promonya itu ada di soal yang ketiga, di nomor 3, yaitu menghitung total biaya. Di sini ada kondisi, yaitu total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan pajak 10% dan biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, di sini ada program promo diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000 dan penawaran beli 1 gratis 1 minuman jika total keseluruhan pesanannya melebihi 50.000. Baik, lanjut. Nah, di sini untuk total pesanannya lebih dari 50.000 sehingga mendapatkan promo. Di sini bisa pilih promonya mau es teh atau kopi. Saya coba kopi di sini. Jika di enter maka otomatis menampilkan struk akhir pembayarannya di sini. Sesuai inputannya lontong sayur 10, kemudian harganya sudah otomatis mengkalikan. Kemudian batagornya 5, jus jeruk 15, dan es tehnya 10. Kemudian di bagian bawahnya ada bonus yang tadi saya inputkan, kopi, untuk harganya 0 karena promo gratis. Di sini sudah menampilkan subtotalnya, sudah menghitung total dari 4 pesanan tadi. Kemudian ada pajak 10% dari 490.000 yaitu 49.000. Kemudian yang tadi gaya layanan sekitar 20.000. Dan totalnya setelah dikurangi 559.000. Kemudian tadi promo sudah beli 1 gratis 1. Kemudian ada diskon karena total pemesanannya lebih dari 100.000 maka ada diskon 10%. Diskonnya itu 55.900. Setelah dikurangi maka hasilnya total akhir 503.100, sekitar segitu. Baik, lanjut. Saya coba cek untuk nomor 4, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan, mencantumkan item menu, jumlah, harga, total, biaya pemesanan, diskon, pajak, dan tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Nah, tadi ini sudah tampil untuk seluruhnya struk beserta total, pajak, biaya, dan total sementara sampai ke diskon sampai total akhir. Seperti itu. Saya coba untuk misalkan saya tidak memilih 4 pesanan karena tadi saya buat kode jika tidak bisa memenuhi 4 pesanan bisa mengetik selesai. Saya coba running. Misalkan saya ingin ayam geprek.
1, kemudian air mineral 1. Nah, di pesanan ketiga ini saya tidak ingin melanjutkan karena sudah cukup, maka bisa mengetik selesai. Nah, jika selesai, maka otomatis langsung menampilkan struk pembayarannya. Dan hanya menampilkan 2 menu yang tadi diketikkan, yaitu ayam geprek dan air mineral, beserta penjelasan atau detail harganya. Seperti itu. Dan mungkin sekian video dari tugas 1 pemrograman berbasis desktop dari saya mengenai program Java dari aplikasi restoran sederhana. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.